Pihak kepolisian mengungkap alasan langsung menahan Habib Bahar bin Smith seusai ia ditetapkan menjadi tersangka. Setelah diperiksa selama lebih dari 12 jam, tersangka kasus penghasutan Rizik Syihab akhirnya ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Saudara-saudara bangsa Indonesia, kalau memang mau, kalau memang bekerja sama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah, bangsa yang kuat. Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No, kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang, kita akan kuat, kita akan bangkit. Ikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja. Jangan bodohi rakyat, Mas Anies. Ada apa, Mas Anies? Hah? Hei, jangan kau bandingkan situasi 98 itu dengan hari ini. Sekarang kenaikannya nggak begitu signifikan. Kalau dulu kan dari 2.500 langsung ke 17.000. Bedain dong situasi, makanya krisis. Silakan, hey IQ gorila, kalau mau percaya sama Anies monggo, ya. Tapi kami ini cinta Indonesia. Kami masih waras. Jaga negara ini guys, jangan sampai rusuh.
Kau pulang dari Arab, kau tiba-tiba ngomong begitu, mau apa? Hah? Mau cepat jadi presiden kamu? TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Dilabeli sebagai klinik, sebagai pecinta apa itu namanya budaya lokal ya, tapi tetap menang gitu ya. Jadi artinya ada penarasian tentang Kang Deddy yang diidentikan dengan Sunda Wiwitan, dengan agama-agama yang dianggap syirik gitu ya oleh mainstream, misalnya oleh Rizik Syihab loh misalnya. Oleh sekelompok kecil orang itu ternyata nggak mempan gitu ya. Artinya di dalam pilkada dia tetap menang gitu. Karena justru Pak Habib Rizik dan kelompoknya yang sekarang sedang jatuh. Jadi kemarin kan ada Hari Ahok Nasional juga sedikit sekali yang ikut ya. Yang 212 itu. Iya betul. Ya, itu kan istilahnya Hari Ahok Nasional itu ya. Ya itu istilah saya aja. Menarik. Iya, jadi kan setiap tahun mereka menggelar acara itu di Monas gitu kan. Ya, itu kan sekarang menjadi semakin lama semakin sepi, dan kemudian reputasi Pak Habib dalam hal ini sebenarnya saya bersimpati kepada beliau gitu. Ya karena sekali lagi beliau tetap memberikan kepada kita banyak manfaat sebenarnya. Asal kita bisa memisah aja mana bagian yang harus kita ambil dan mana yang kita tolak gitu. Nah, tapi pada bagian bahwa sebenarnya habaib di Indonesia itu sudah habis, dan kemudian orang-orang banyak yang justru lawan-lawan dari habaib sekarang atau lawan-lawan dari kelompok-kelompok itu sekarang itu punya angin yang sangat besar gitu untuk menaikkan pamornya gitu. Kemarin-kemarin misalkan Kiai Imad itu sempat nyenggol-nyenggol mubahalah. Kan ada Gus Dur dengan Habib Rizik beberapa tahun yang lalu pernah mubahalah gitu kan. Siapa yang salah di antara kita akan su'ul khotimah dan lain sebagainya. Nah, Gus Dur husnul khotimah sejauh yang kita ketahui ya, kita nggak tahu bagaimana, tapi sejauh yang kita ketahui bahwa beliau meninggal sangat dihormati, sangat dicintai, kata-katanya sampai sekarang juga masih dicuplik sama orang lain dan sebagainya. Jelaslah itu husnul khotimah. Secara duniawi kita melihatnya itu. Nah, harusnya Pak Habib Rizik yang gemeteran nih. Oh, berarti kan dalam mubahalah itu ya satu di antara kita, satu di antara kita itu su'ul khotimah. Seperti itu. Nah, tapi kalau soal itu menarik, ini nih pertanyaan terakhir, karena waktunya juga udah mau habis ya. Soal habaib ini, fenomena habaib itu kan tadi Guru Gembul bilang bahwa Hari Ahok Nasional itu menunjukkan bahwa memang pamor Habib Rizik gitu ya, atau pamor habaib itu mengalami penurunan. Itu seberapa jauh menurut Guru Gembul peranan narasi yang mempertanyakan validitas nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imad, karena ini kan gencar sekali dan terutama itu kan bergema banget di kalangan Nahdiyin ya, di kalangan NU. Itu diskursnya kan keras itu antara yang mempertanyakan habaib itu berani tes DNA ya gitu, selalu begitu kan. Tes DNA itu kan yang menginisiasi itu ya, itu kan Kiai Imad. Dan sampai sekarang kan masih bergulir. Roma Irama juga ya, dan Guru Gembul juga gitu. Nah, menurut Guru Gembul seberapa besar peranan ini, narasi ini dalam mendelegitimasi habaib di Indonesia? Sangat besar. Jadi sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, kebencian terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan privilege keagamaan itu sangat besar di Indonesia, itu sangat besar. Orang-orang NU itu sangat tidak suka, apalagi sudah dibenturkan Banser versus FPI gitu ya. Itu sudah sangat besar. Tapi itu hanya sekedar bara dalam sekam saja. Mereka tidak berani keluar karena keturunan Nabi. Kita harus hormati, itu habaib, itu adalah kita, jadi nahan diri. Makanya ketika muncul sebuah pemantik bahwa itu bukan keturunan Nabi,
Gak banyak di antara kita yang baca Kiai Imad, tulisan Kiai Imad itu gak banyak yang baca. Gak banyak yang mampu mengakses sumber-sumber Kiai Imad itu gak banyak. Gak banyak. Tapi karena resistensi yang sudah sangat besar dari rasa sakit hati yang sudah sangat besar dari dalam diri itu, akhirnya mendapatkan peluang. Alhamdulillah sekarang saya bisa menghujat orang itu tanpa rasa takut bersalah dan tanpa takut kualat gitu. Gak apa-apa orang dia keturunan Yahudi bukan keturunan Nabi. Jadi akhirnya sentimen itulah yang keluar. Betul. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, misalkan saya termasuk orang yang mendelegitimasi Habib itu. Bisa dikatakan ya, karena tesis Kiai Imad sebelum saya populerkan tidak populer. Ya, betul. Dan Roma Irama tidak bicara Habib sebelum berbicara dengan saya gitu. Iya, betul. Ya, pada bagian itu ya. Tapi sebenarnya yang saya inginkan itu sebenarnya bukan itu. Yang saya inginkan mari kita kembalikan kehormatan seseorang itu bukan pada faktor-faktor keturunan. Jadi ada banyak kok di antara Habib-Habib itu yang memang memiliki kualitas yang baik. Jadi kita jangan pedulikan pada status Habib atau tidaknya. Kalau misalkan dia mampu memberikan pencerahan, dia memberikan kemaslahatan kepada manusia, ya kita ikutin. Tapi kalau Profesor Quraisy Shihab gitu, sampai sekarang beliau masih mempercayai bahwa beliau adalah keturunan Nabi gitu. Ya, tapi kan beliau tidak jualan itu. Tidak jualan, betul. Atau misalkan Habib Ja'far gitu, yang tokoh muda yang memberikan banyak pencerahan kepada anak-anak muda, memperkenalkan Islam dengan cara yang lucu gitu, yang baik. Ya kan beliau tidak pernah berjualan itu. Beliau bahkan menegaskan bahwa status Habib itu membuat dirinya terbebani untuk terus-terusan berperilaku baik di muka publik gitu. Nah, itu kan berarti dia tidak jualan agama, tidak jualan nasab, kehabibannya. Kehabibannya. Yang sebaliknya justru misalnya kayak Bahar Smith itu kan. Nah, iya. Itu yang jualan nasabnya gitu kan. Iya, jadi dan bikin masyarakat enek gitu. Betul. Jadi beliau itu melakukan kekerasan secara verbal, secara fisik, dan ditampilkan di media, dan begitu bangga ketika beliau ditekan. Beliau mengatakan, siapa yang berani kepada saya berarti berani kepada Nabi. Di tangan saya, di badan saya ada darah Nabi dan seterusnya. Jadi menjadikan Nabi sebagai tameng untuk menutupi kesalahannya. Jadi mendowngrade-kan gitu Nabi. Sedangkan misalkan Pak Quraisy Shihab dan sebagainya justru melakukan hal yang sebaliknya. Betul. Saya nggak mau menyebut saya Habib, saya nggak mau, kalau boleh saya nggak mau dipanggil Habib sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena sudah dicatat dalam Robitoh, saya akui saja seperti itu. Tapi saya nggak mau jualan itu, makanya dari itu saya menutup, semoga aib saya ditutupi karena saya bawa Nabi. Itu kan jadi justru malah respect masyarakat ya, respect terhadap beliau gitu ya. Iya, betul. Makanya kita kembalikan saja semua itu kepada akhlak gitu. Dan saya kira yang dilakukan Guru Gembul, Kiai Imad ya, untuk dan juga Roma ya, melakukan narasi tentang itu, menggelorakan narasi mengenai mempertanyakan validitas nasab itu, tujuannya kan justru bukan untuk membuat mereka itu tujuannya kan justru untuk menghormati marwah Nabi. Betul, kan sebenarnya. Bukan untuk bukan untuk cancel culture terhadap mereka gitu loh. Tapi jangan sampai nasab ini disalahgunakan kan gitu ya. Jadi misalkan saya mohon maaf, dalam perdebatan lintas agama misalkan, ketika Pak Habib Bahar muncul dengan narasi yang seperti itu, kemudian orang-orang non-muslim yang membenci Islam itu mengatakan, tuh keturunannya gitu, buah tidak akan jatuh dari tidak akan jatuh. Jadi kalau keturunannya gitu ya pantas, ya memang orang leluhurnya juga gitu. Ini kan membuat hati kaum muslimin itu sakit. Jadi cara terbaiknya adalah yaitu dilepaskan dari jalur kenabian, dari nasab kenabian itu adalah cara yang paling menyenangkan dan enak gitu. Nah, tapi yang mereka itu nggak mau, mereka pengen tetap kemaksiatannya itu berbalut religiusitas gitu. Jadi saya maksiat bagaimanapun, saya semaksiat kayak gimana pun, saya sebodoh kayak gimana pun, tetap 70 kali lipat lebih baik daripada ulama gitu. Dan ini loh, mendapatkan privilege kemewahan itu kan dengan jualan nasabnya itu. Jadi itu kan justru yang upaya dari Kiai Imad, Guru Gembul itu untuk menyelamatkan marwah Nabi sebenarnya kan. Dan menyelamatkan logika manusia. Karena mereka itu, saya pernah dapat kabar dari sahabat. Jadi dari kelompok mereka itu ada yang makan buah secara sengaja hanya sepotong, dan bagian potongannya itu diperebutkan sampai berkelahi oleh bawahan-bawahannya itu. Ada kita duduk gitu, kita bangkit itu kursi kita diciumin gitu dan lain sebagainya. Nah itu kan
logika rusak, agama rusak, apa-apa rusak. Jadi itu menghancurkan Islam dari dalam juga, tapi kok malah dibela-bela mati-matian. Jadi Islam macam apa sebenarnya yang ada di dunia saat ini gitu. Ya, betul. Saya kira ini sesuatu yang ya menjadi PR bersama buat umat Islam harusnya gitu, untuk mengikis hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi oke, terima kasih diskusi dan pencerahannya Guru Gembul. Dan saya kira ini bukan yang terakhir. Semoga aja kita bisa ketemu lagi di berbagai kesempatan lain, karena saya kira semakin setelah pilkada ini tema politik kan landai ya, seperti kita bilang tadi. Jadi isu-isu tentang keagamaan, tentang kehidupan itu lebih menarik untuk dibicarakan di podcast. Syekh Hasyim Asy'ari membuat fatwa resolusi jihad, kewajiban untuk setiap umat Islam untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja dimerdekakan. Dari mulai resolusi jihad tanggal 22 Oktober, umat Islam di seluruh Indonesia bertekad karena sudah adanya fatwa ulama bahwa kita wajib mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka tanggal 10 November umat Islam di Jawa Timur bergerak menuju satu titik untuk mengusir tentara sekutu yang waktu itu sudah datang ke Surabaya. Puluhan ribu anak-anak santri turun bersama bangsa Indonesia lainnya di dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ribuan nyawa melayang, tapi nyawa yang melayang itu tidak ada artinya kalau dibandingkan kebahagiaan anak cucunya kita di hari ini. Leluhur kita yang telah menjadi syahid, leluhur kita yang telah menjadi pahlawan, di antara mereka ada yang dikenal, ribuan lagi tidak ada yang tahu. Mungkin leluhurnya mati ketika itu, anak cucunya hari ini tidak tahu di mana entah kuburnya. Tetapi perjuangan mereka telah menghasilkan kita kedamaian di hari ini, ketertiban dan kemerdekaan. Maka ini nikmat yang tidak boleh oleh kita warga NU dilupakan, untuk senantiasa menjaga negara warisan para leluhur-leluhur kita ini. Jangan sampai negara ini berkuasa. Nahdlatul Ulama bersama elemen-elemen bangsa lainnya hadir di pemerintahan. Kemudian pada tahun 1965 Nahdlatul Ulama, kiai-kiainya, ansar bansernya bersama-sama elemen bangsa lainnya, dari muslimnya, dari kristennya, dari budanya, dari hindunya, dari konghucunya, mengusir dan membasmi Partai Komunis Indonesia yang hendak berkhianat terhadap bangsa Indonesia ini. Kemudian pada saat Orde Baru berkuasa, Nahdlatul Ulama tidak purek, kata orang Jawa Banten. Nahdlatul Ulama bahkan adalah satu-satunya ormas Islam yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang digagas oleh Bapak Soeharto. Kalau ormas lain mungkin sudah turun ke jalan, ormas terbesar oleh pemerintah Soeharto ditinggalkan, keberadaan yang besar dinafikan. Tetapi ulama-ulama kita tidak pernah mempunyai catatan pondong pada pemerintah. Ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah. Tidak ada. Kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap negara kesatuan Republik ini bersifat final, mutlakon, bila qayyidin, baik qayyidin lazimin maupun qayyidin ghairi lazimin. Mutlakon, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagi Nahdlatul Ulama bersifat final. Setelah reformasi hadir seorang putra Nahdlatul Ulama, Sayyidi Syekh Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Allah takdirkan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman SBY, kemudian gerakan-gerakan radikal muncul di Indonesia. NU bersama warga bangsa lainnya berjuang bagaimana gerakan-gerakan radikal ini bisa diberantas dari Indonesia. Abuya Dimyati berputra Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi berfatwa bahwa
gerakan-gerakan radikal semacam HTI, FPI harus dihilangkan dari Indonesia. Sebelum negara Indonesia ngeh terhadap HTI dan sebagainya, Abuya Muhtadi Dimyati sudah berfatwa terlebih dahulu beberapa tahun yang silam bahwa HTI harus dibubarkan dari Indonesia. Kemudian hari ini Nahdlatul Ulama bersama warga bangsa lainnya tetap setia mempertahankan Indonesia, apalagi setelah putra terbaik Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama-sama Presiden Joko Widodo memimpin negeri ini adalah beban yang lebih berat bagi warga Nahdlatul Ulama yang harus menunjukkan ketika guru kita bersama ada di puncak pimpinan, bagaimana kita warga Nahdlatul Ulama harus menjaga ketertiban, kedamaian di seluruh pelosok negeri Nusantara ini, saudara. Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Yang sekarang Nahdlatul Ulama mengkristalkan ajaran Islam Wali Songo dengan tawaran konsep Islam Nusantara. Kita Islam, tapi kita Nusantara. Kita Islam, tapi kita adalah Indonesia. Kita Islam dengan kesadaran bahwa ada saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda bahasa. Ini harus lahir di dalam kesadaran kita, sehingga kita sebagai umat Islam bijaksana sebagai mayoritas di dalam mencetuskan setiap gagasan-gagasan kenek Indonesia Raya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita ada berbeda dari sisi budaya, tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu Indo. Para pendahulu kita mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka, karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Tidak boleh
dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur, wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Kullukum ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Di hadapan Allah kita adalah sama. Tidak boleh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada di dalam ajaran Islam ta'lihul inas wa ta'nisul ilah. Tidak ada menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Yang ada adalah kita wajib untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah hanya taat kepada Allah dan taat kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati. Siapa dia? Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah orang yang mengurus kalian. Walaupun dia bukan keturunan daripada Raden, kalau dia jadi RT, wajib dia ditaati karena dia adalah ulil amri. Walaupun dia turunan Nabi Nuh, turunan Nabi Ibrahim, kalau dia tidak jadi apapun dalam kehidupan, tidak ngurus urusan kalian, tidak ada kewajiban kalian untuk mentaatinya. Tidak ada. Tapi walaupun abdun habasiyun, hamba yang hitam legam, kalau dia memegang urusanmu, dia menjadi ketua RT, ketua RW, dia menjadi lurah, dia menjadi camat, dia menjadi bupati, dia menjadi gubernur, dia menjadi presiden, dia menjadi ketua organisasi, maka dalam lingkup urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya, kita sebagai rakyatnya, kita sebagai anggotanya wajib untuk mentaati mereka. Tidak ada di dalam ajaran Islam orang harus dimuliakan hanya berdasarkan darah dan nasabnya. Tidak ada. Ada orang-orang yang memperkosa saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani yang harus. Saya permisi minum dulu. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Allah lah yang telah memuliakan kalian, wahai orang Garut, wahai orang Limbangan. Maka jangan hinakan kalian di hadapan siapapun atas nama apapun, kecuali di situ ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan yang diperbolehkan adalah kehinaan di hadapan orang tua kita. Waqfid janah, harus tawadhu, harus menghinakan diri di hadapan ibu kita, di hadapan ayah kita. Wa man fi ma'nahuma indal ulama wa huwal masyayikh. Kalau dia bukan ibu kalian, kalau dia bukan ayah kalian, kalau dia bukan guru kalian, walaupun katanya dia kiai,
walaupun kacanya dia ulama, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menghormatinya dengan menghinakan orang tua dan guru kalian yang mengajari kalian sendiri. Artinya, apabila ta'arud antara menghormati orang tua dengan menghormati ulama itu, maka orang tua harus didahulukan terlebih dahulu. Sekarang ini doktrinnya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul, walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad. Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, saudara. Negeri kita ini aman, tentram. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil beli cilok. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil ngopi, bisa sambil ngerokok. Banser begana begini juga nggak ada apa-apa sebenarnya mah. Pura-pura sibuk. Aman, tentram, betul nggak? Cuma Banser ingin menunjukkan penghormatan pada kiai-kiai saja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Negeri kita ini aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Ini pelajar-pelajar Ibnu kenapa ngeliatinnya begitu? Apalagi mikir ini punya istri belum ya? Gampang, saya tinggal ngontek ya Amin. Ya iya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang memegang mic, tapi dia tidak memegang hati. Dia asal bicara, walau kadang-kala menyakiti ratusan juta bangsa Indonesia. Bagi yang cinta pada dia karena sudah buta, mereka membenarkan mereka. Karena yang diajarkan adalah kebutaan. Yang diajarkan cinta. Dipanggilnya pengikut itu muhibbin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Para kiai memanggil pengikutnya santri. Tidak ada yang memanggil muhibbin. Para pecinta itu tidak ada, saudara. Muhibbin itu buta kan, sehingga yang menjadi pengikut mereka amat disebut ashab. Maka ketika Nabi Muhammad tiada, murid-muridnya para sahabat ini kemudian menjadi orang-orang tinggi derajatnya, bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, dapat menguasai tanah yang lebih luas, sehingga mereka tanah yang dikuasai itu menyebut la ilaha illallah. Itulah murid-murid Rasulullah yang disebut ashab, bukan disebut muhibbin. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i disebut ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Maka mereka kemudian menjadi ulama-ulama besar sepeninggal Imam Syafi'i. Cucu-cucu muridnya juga menjadi ulama-ulama besar. Kemudian cucu-cucu muridnya menjadi ulama-ulama besar. Mereka yang disebut sebagai ashab adalah mereka yang dididik untuk lebih mulia dan lebih pintar dari gurunya. Sementara mereka yang disebut muhibbin hanya dijadikan anak buah yang untuk mengorbankan diri bagi yang dicintainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi mereka yang berceramah di media-media sosial, di hadapan publik, belum pernah riyadhah hati, belum mencapai syarat yang sempurna. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la yambaghi li faqirin ayyatasadda wa yatasaddara li irsadin nas illa in a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Tidak segarutnya. Lah yang begitu mananya tidak segarutnya. Kalau orang Jogja tidak seyogianya. Kalau orang Banten tidak sebantennya. Kalau orang Cigawir la yang bagi tidak segawirnya. Li fakirin, untuk seseorang untuk berceramah di hadapan manusia kecuali dia telah diberikan ilmunya para ulama, politiknya para pemerintah, dan hikmahnya para aulia-aulia Allah. Kalau orang telah memiliki tiga, pertama dia adalah ilmu dari para ulama, dia telah pantas berbicara karena sudah banyak ilmunya, dia sudah ta'lim puluhan tahun di pondok pesantren, kemudian dia mengerti siyasatal hukama,
politiknya para pemerintah. Kadang-kadang politik itu lisiasatin nas, sesuatu yang kelihatannya tidak baik untuk satu kelompok, tetapi hal itu manfaat dan maslahatnya baik untuk masyarakat yang lebih luas. Pemerintah kadang-kadang harus melakukan hal-hal yang demikian. Yang ketiga adalah hikmatul hukama. Dia harus mempunyai hikmahnya para aulia-aulia Allah, kasih sayang dan cinta di hati. Tidak setiap ilmu itu saudara bisa untuk diberikan di hadapan publik seperti ini. Yang harus diberikan ke hadapan publik seperti ini adalah apa yang menggerakkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan perbudakan pikiran yang menggelantung di hati-hati masyarakat, sehingga pencerahan itu akan membuka dirinya untuk menjadi manusia yang merdeka, manusia yang betul-betul tidak menjadi budak daripada manusia lainnya. Saudara-saudara, sebenarnya saya ingin lama untuk berceramah, tetapi suara ini karena saking semangatnya di negeri sendiri, karena saya walau dari Banten, tapi ada kata orang tua, ada silsilah nasab ke Bandung, Garut, dan Sumedang Larang. Kalau di DNA, kalau berani DNA ya, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat, di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Kalau diurut dari nonong-nonong, neng-neng yang duduk ini, dari dirinya sampai Prabu Siliwangi, lihat ada berapa leluhur yang telah mati di medan juang, ada berapa leluhur yang telah mati syahid dalam mempertahankan tanah Pasundan dan Jawa Barat ini, dalam mempertahankan Indonesia Raya ini, saudara. Maka kita kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil, turunan Sunan Gunung Jati, hei orang-orang Garut, tes DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan saha, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA, siap ente. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat
dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara. Pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya. Bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya. Mengajak, mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.